Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ahbabi wa tullabi rahimakumullah. Fi hadhihi al-hissah nuwasil ma qara'na min muqaddimah di kitab Al-Qawl Sadid li musannifihi Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Qala al-musannif wa min rahmatihi annahu yanzilu kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya yasta'ridu hajatil ibadi hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqulu la as'alu an ibadi ghairi man dhal ladhi yad'uni fa astajiba lahu man dhal ladhi yas'aluni fa a'tiyahu man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfira lahu hatta yatlu'al fajru fahuwa yanzilu kama yasha wa yaf'alu kama yurid laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa min rahmatihi, dan di antara rahmatnya, kasih sayangnya, annahu, sesungguhnya Allah, yanzilu, turun, kulla laylatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit yang paling bawah. Jadi di antara athar rahmat Allah, pengaruh dari rahmat Allah, bukti dari rahmat Allah, Allah turun pada setiap malam ke langit dunia. Ini menjelaskan sifat nuzul Allah subhanahu wa ta'ala, sifat bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam. Bagaimana turunnya Allah? Tidak tahu. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kaifiyatun nuzul, bagaimana turunnya Allah. Yang jelas kita meyakini bahwa Allah turun di setiap malam ke langit dunia. Tentunya dengan kaifiyah yang sesuai dengan kemuliaan Allah Rabbul Alamin. Kemudian kata penulis, yasta'ridu hajatil ibad. Di malam itu Allah menawarkan hajatil ibad, kebutuhan-kebutuhan hambanya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, tepatnya ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, Allah berfirman, la as'alu an ibadi ghairi, tidak ada yang bertanya tentang hamba-hambaku, selain aku.
Kata Allah, "Man dzalladzi yad'uni?" Siapakah di antara hamba-hambaku yang memohon berdoa kepadaku? Fa'astajiba lahu. Niscaya aku akan menjawab permohonannya. Man dzalladzi yas'aluni? Siapakah di antara hamba-hambaku yang meminta kepadaku? Fa'u'tiyahu, lalu aku memberi untuknya, memberikan apa yang diminta olehnya. Man dzalladzi yastaghfiruni? Siapakah di antara hamba-hambaku yang memohon ampunan kepadaku? Faghfir lahu, niscaya aku memaafkannya. Hatta yatlu al-fajru, itu terjadi sampai fajar terbit. Apa yang disampaikan oleh penulis ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa a'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala itu turun itu turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Karena itulah waktu yang paling utama untuk kita berdoa, memohon kepada Allah, demikian pula melakukan sholat malam, itu di sepertiga malam terakhir. Yaqul, Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Siapakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapakah di antara hambaku yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberi permintaannya. Man yastaghfiruni, dan barang siapa atau siapa saja yang memohon ampunan kepadaku, fa'aghfir lahu, niscaya akan aku ampuni. Demikianlah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nuzul atau turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian penulis musannif Asy-Syaikh As-Sa'di di sini menjelaskan, fahuwa yanzilu kama yasha. Allah Subhanahu wa taala itu turun sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Wa yaf'alu kama yurid, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Laisa kamitslihi syai'un, tentunya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Baik, para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi di sini penulis menjelaskan tentang sifat di antara sifat-sifat Allah, itu sifat fi'liyah, khobariyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kama yasha, sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Insyaallah pada tempatnya kita akan membahas tentang bahwasanya ahli bid'ah itu
mentakwil sifat-sifat seperti ini. Mereka tidak menerima sifat seperti ini apa adanya. Dan itu diantara penyimpangan yang mereka lakukan. Penyimpangan yang dilakukan oleh ahlul kalam ketika mereka mentakwil atau merubah makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ini. Karena mereka beranggapan ketika kita menetapkan sifat tersebut berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena itulah setelah penulis mengatakan fahuwa yanzilu kama yasha, Allah itu turun sesuai dengan kehendaknya, wa yaf'alu ma kama yurid, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kemudian penulis mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Allah pun Maha melihat. Kemudian penulis berkata wa ya'taqidun annahul hakim. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya Allah itu al-hakim. Di antara nama Allah adalah al-hakim, alladzi lahul hikmah at-tammah, yang memiliki kebijaksanaan sempurna. Di antara makna hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah fi syar'ihi, dalam syariatnya, dalam aturannya. Tidak ada syariat Allah yang tidak adil. Syariat Allah pasti sesuai dengan tempatnya. Wa qadarihi, juga dalam takdirnya, dalam ketentuannya, Allah itu Maha adil. Fama khalaqa syai'an abathan, Allah tidak menciptakan sesuatu apapun abathan, sia-sia. Tidak ada dalam penciptaan Allah yang sia-sia. Hatta ketika Allah menciptakan iblis, hatta ketika Allah menciptakan Fir'aun, wa halumma jara. Wala syara'a syara'i'a illa lil masalih wal hikam. Dan tidaklah Allah menetapkan aturan atau syariat illa lil masalihi wal hikam, kecuali karena kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Walaupun sebagian hikmah kita tidak mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal itu. Kemudian penulis berkata wa annahu tawwabul aful ghafur. Allah Maha menerima taubat, al-afu al-ghafur, Maha menerima atau Maha memberikan ampunan. Al-afu al-ghafur. Sebagian ulama kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia al-afu al-ghafur itu Maha pengampun. Tapi secara makna yang lebih dakik para ulama berbeda pendapat, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-ghafur itu ablag minal afu. Karena al-ghafur bukan hanya mengampuni tapi juga menutup, seolah-olah dosa itu tidak pernah dilakukan. Adapun al-afu hanya mengampuni walaupun masih ada bekas di dalamnya. Jadi al-ghafur ablag, lebih tinggi daripada al-afu. Yaqbalu taubatan min ibadihi, Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, Allah memaafkan segala keburukan. Wa yaghfiru dzunuba al-'azimah, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa yang besar. Littaibin, bagi orang-orang yang bertobat. Wal mustaghfirin, bagi orang-orang yang beristighfar. Wal munibin, dan bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.